Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dian selaku fasilitator, dan yang kami hormati Bu Ruby selaku PP kami, dan saya sendiri Dwi Julianto, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Di sini kami akan melakukan pasca observasi terhadap Bu Tati yang tadi sudah melakukan pasca sudah, observasi sudah, sekarang yang pasca observasi. Tadi di sini Bu Tati mengajar pelajaran ekonomi juga. Pelajaran ekonomi itu pelajaran menyenangkan bagi anak-anak ekonomi juga. Terus alhamdulillah Bu Tati pada observasi pagi hari ini kita bisa berjalan tadi, atau barangkali kita bisa laksanakan ada kegiatan CGP saya berarti saya sudah lagi akan selesai, insya Allah saya minta bantuan dari tadi. Di sini berarti kami di sini sebagai CGP Angkatan 8 itu akan sedikit memberikan observasi pada salah satunya adalah kenal apa tujuan profesi itu tadi. Di sini adalah salah satu tujuan daripada observasi adalah supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kualitas. Salah satunya itu kualitas, dimana ketika pelajaran Bu Tati itu harus sekarang itu di abad ke-21 itu harus menggali anak, bukan guru yang yang aktif. Anak itu harus tuntut aktif Bu Tati. Itu yang Bu Tati. Itu yang kedua Bu Tati isinya Bu Tati nanti biar lebih paham, lebih berkembang tentang pembelajaran yang diferensi. Apa itu berdiferensi? Itu salah satu pola pembelajaran yang menyenangkan berarti kita itu bisa anak, bisa menjaga anak, itu salah satunya seperti itu ya. Untuk menjelaskan saja berarti biar kita agak sedikit karena kita punya waktu tadi ya. Yang pertama berarti ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya serahkan kepada berarti. Sekarang berarti kemana keadaannya berarti? Alhamdulillah sehat Pak. Oh sehat berarti. Terus pas hari ini berarti tidak ngajar ya? Enggak. Kebetulan pas kosong nanti ada lagi sekarang. Oh, pas ini pas kosong nggak ngajar, jadi saya tidak mengganggu jam pelajaran tadi berarti dia. Oh, udah mengganggu, alhamdulillah pada mengganggu berarti ya. Nah, terus ini berarti kemarin kita kan sudah melakukan observasi berarti. Ya, perasaan ibu setelah mengajar dengan menggunakan pembelajaran dengan berdiferensiasi yang diterapkan kepada murid itu, perasaan kita gimana perasaannya tadi? Saya senang sekali Pak dengan berdiferensiasi itu. Saya senang karena semua siswa itu bisa termotivasi, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya sebagai guru akan sangat senang ketika apa yang menjadi tujuan pembelajarannya itu tercapai. Jadi intinya itu ketika pembelajaran berdiferensiasi itu anak senang tadi. Apalagi tadi mengatakan anak itu sudah bisa tercapai apa yang kita inginkan gitu. Intinya itu anak lebih semangat untuk mengikuti pelajaran ekonomi. Oh, jadi dengan pelajaran berdiferensiasi pelajaran ekonomi lebih hijau gitu Bu ya. Dengan apalagi dengan sekarang sudah mengadakan apa namanya itu pembelajaran berdiferensiasi itu Bu ya. Bagus itu. Yang kedua Bu, ini ada lagi pertanyaan Bu yang menurut Ibu apa saja yang harus dilakukan pada pembelajaran itu? Yang harus dilakukan berarti ketika belajar apa saja? Kok anak bisa menjadi senang? Berarti kan ada sesuatu itu Bu. Ya kebetulan kemarin pas materinya itu lebih banyak membutuhkan skill ya, keterampilan anak. Sehingga yang pertama saya itu menjelaskan dulu sedikit terkait materi. Saya tanya jawab dengan mereka terkait materi juga. Saya ingin tahu sejauh mana dia tahu apa yang akan saya sampaikan. Kebetulan materinya itu kemarin tentang jurnal dan buku besar, jurnal umum ya Pak, jurnal umum dan buku besar. Jadi mereka dengan saya mendeskripsikan mengenai jurnal umum, buku besar, kemudian saya berikan satu contohnya, kemudian dia praktek ke depan untuk menyelesaikan
jurnal dan buku besar tersebut mereka sudah mampu. Walaupun ada beberapa anak yang belum bisa, akan tetapi sebagai guru saya tidak patah semangat dengan hal itu. Saya akan tetap mengelompokkan anak mana yang sudah bisa, mana yang belum, supaya tahu. Jadi nanti mempermudah memahamkan anak. Jadi nanti saya adakan tutor sebaya yang kelompok belum menguasai tentang jurnal umum dan buku besar, nanti saya kelompokkan sendiri. Yang sudah nanti saya arahkan untuk bisa lebih membimbing teman-temannya yang belum menguasai tentang materi tersebut, sehingga di situ ada tutor sebaya. Tapi tadi itu pelajaran tentang ekonomi jurnal umum dan buku besar. Buku besar. Di mana tadi diceritakan Bu Tati bahwa anak itu adalah ketika pembelajaran dan jurnal itu anak senang, itu yang berikutnya. Terus tadi Bu Tati saya dengar itu ada kata pengelompokan. Ketika ada anak yang istilahnya itu nilainya 1 dikelompokkan sama nilai 1 misalnya gitu ya. Yang 2 dengan 2 gitu gitu ya. Ya, anak itu kan memiliki kemampuan bawah, sedang dan bisa kan begitu. Ya, jadi nanti kalau yang sedang memang dia tetap tahap bimbingan dengan saya. Kalau yang sudah saya menilai mampu, nanti membimbing bagi mereka yang belum menguasai materi. Itu salah. Jadi ada 3 kelompok. Berarti menggunakan istilahnya tutor sebaya itu. Nah itu sebenarnya tutor sebaya itu yang paling bagus. Ketika anak barangkali belajar sama tutor sebaya itu bahkan kemudian lebih lebih rileks lah, karena dengan teman sendiri. Mungkin kadang anak itu kan merasa tidak bisa, tapi mau bertanya kepada guru merasa sungkan atau malu. Tapi dengan dari teman yang sudah bisa menawarkan diri untuk mengajari, atau memang diberi tugas dari guru untuk mengajari teman yang belum bisa, sehingga mereka lebih santai dengan teman sendiri, sehingga dengan perasaan yang senang, tidak tegang, tidak takut, sehingga akan lebih mudah dalam hal pemahaman tersebut. Manfaatnya tutor sebaya itu banyak sekali Bu ya. Nah ini seandainya di kelas-kelas bukan pelajaran ekonomi Bu, ada di semua guru ada tutor sebaya, itu lebih mudah Bu ya berarti. Iya. Itu bisa terapkan, itu berarti bisa terapkan kepada ya, semua guru gitu Bu ya. Semua guru bisa, terutama untuk materi-materi yang membutuhkan skill Pak atau keterampilan. Karena dengan jurnal anak dituntut untuk bisa membuat format jurnalnya, begitu pula untuk menjurnal dari transaksi yang ada. Setelah itu kan ada langkah, karena itu merupakan siklus sehingga harus urut. Kalau langkah pertama tidak menguasai, tidak mungkin bisa mengerjakan langkah-langkah berikutnya seperti itu. Terus yang berikutnya berarti tadi sudah banyak Pak. Untuk pencapaian itu dalam pembelajaran ini di kelas itu apa Bu? Nah, saya terkait dengan materi jurnal dan buku besar, anak-anak karena saya nilai lebih banyak yang sudah mampu, berarti artinya tujuan pembelajaran sudah tercapai, khususnya untuk materi jurnal dan buku besar. Salah satu contoh kemarin ada satu kelompok yang maju mempresentasikan tentang penyusunan jurnal umum. Kemudian dia presentasi, jadi teman-teman itu ada yang memvideo cara teman yang maju ke depan, sehingga bisa diputar ulang ketika belajar di rumah. Kalau ada juga yang menulis, di kertas coret-coret seperti itu untuk lebih memahamkan nanti ketika belajar di rumah. Berarti intinya anak itu belajar tidak di sekolah. Ketika diputarkan tadi adalah memutar video. Berarti videonya diputar di rumah gitu ya, atau bahkan setelah pelajaran. Ya. Bahkan ada yang nulis. Bahkan anak itu nulisnya itu barangkali ada yang di buku pelajaran atau bagi yang lain juga. Kertas lain yang mereka anggap mudah dibawa kemana-mana untuk belajar, karena setiap anak itu belajarnya kan atau cara belajarnya beda-beda. Ada yang membutuhkan proses lama, ada yang cepat, ada yang butuh catatan kecil untuk dibawa kemana nanti diingat kembali seperti ini. Berarti produktif tercapai Bu ya? Tercapai. Itu proses anak dalam belajar sudah tercapai Bu ya? Iya, karena tadi pengelompokan sudah, tutor sudah, presentasi sudah, sehingga diharapkan nanti semuanya akan bisa memahami materi yang sudah saya berikan. Ketika dalam pembelajaran itu kan ada namanya seorang guru kan merasakan kesulitan gitu ya. Contohnya saya aja, ketika saya mengajar di Indonesia Bu ya, saya ngajar olahraga, itu juga ada kesulitannya Bu. Nah ketika Ibu Tati ketika mengajar di kelas, apalagi di kelas Bu ya, dengan kondisi barangkali panas atau apa, ada nggak kesulitan Ibu ketika mengajar
mengajar pada siswa itu Bu? Ada kesulitan enggak? Ya, ada. Memang kondisi di ruang baik sarana prasarana ataupun kondisi alam ya itu sangat berpengaruh juga Pak. Kebetulan juga di kelas itu kan sebelahan dengan kelas sekolah SMP ya Pak. Dimana kadang di sana ada kegiatan bersamaan kita mengajar. Jadi sana suaranya keras, power saya juga pun harus lebih keras lagi. Begitu pula dengan cuaca atau kondisi dengan yang panas, padahal sudah ada kipas 4, mereka masih gelisah karena rasa kepanasan. Sehingga di sini akan berpengaruh juga. Kita harus pelan, kadang tidak bisa mencapai target dalam satu pembelajaran ya karena keadaan tadi seperti itu. Oh, berarti ketika kesulitannya itu salah satunya dengan kita di kelas sebelah atau SMA kelas sebelah ada SMP itu kok ya. SMP itu kan ada kegiatan ketika itu sudah suaranya keras, masih keras lagi suara dari SMP gitu Bu. Iya. Terus yang kedua tadi adalah tentang cuaca panas, walaupun sudah diterangkan Bu tadi sudah mempunyai 4 kipas, tapi anak itu tetap masih merasa masih panas gitu Bu ya. Gitu Bu. Iya. Berarti itu perlu peningkatan kipas lagi tuh Bu. Ya perlu dibenahi atau mungkin koordinasi dengan sebelah ya. Misalkan kalau saya pas jam siang di sana itu kan sholat asarnya itu pakai pengeras adanya berkali-kali. Kemudian kadang ada kegiatan atau rebana atau latihan apa yang pakai pengeras karena itu pagernya sangat bergandengan ya Pak ya. Yeah. Sehingga lebih apa itu ya, kita kalah lah seperti itu. Di sana ketika sholat zuhur atau asar kita masih pelajaran? Masih. Sana dikatakan Bu Tati tadi adanya berkali-kali. Oh, ada 2 kali. Ya, karena di sana itu kan ada pertama itu sholat berjamaah pasti diawali dengan adzan. Nah nanti yang jamaah berikutnya itu ada adzan lagi. Jadi kan memang kalau seperti di sekolah kita kan adzan cukup sekali, memang nanti seterusnya ada sholat berjamaah tapi tidak disertai dengan adzan lagi. Salah satu kesulitan Bu ketika dalam pengajaran gitu ya. Terus kan Bu yang itu yang menjadi kesulitan ketika pembelajaran itu ada nggak? Ya ada Pak, karena karena siswa kan beda-beda barangkali. Ya, termasuk kan pelajaran saya itu kan lebih banyak membutuhkan skill, peralatan harus ada seperti kalkulator itu wajib sudah saya berikan di awal, saya sampaikan di awal seperti kalkulator, penggaris, pensil, rautan, stick itu pokok harus ada. Nah, kalau mereka misalnya tidak bawa penggaris atau tidak bawa kalkulator, pastinya dia akan mengganggu pinjam temannya, dan padahal semuanya juga harus kerja, harus mengerjakan seperti itu sehingga membuat kegaduhan. Nah disitulah makanya saya seringnya tolong semua peralatan disiapkan sendiri. Saya seringnya mengingatkan seperti itu, tapi ya namanya anak kadang bilang lupa Bu, hilang Bu, dan lain sebagainya. Oh gitu. Berarti kesulitan pada anak ketika dalam pembelajaran tadi adalah anak tidak membawa kalkulator atau peralatan pembelajaran. Waktu itu kan ada namanya pembuatan jurnal buku tadi ya. Berarti mau tidak mau menggunakan kalkulator atau menggunakan penggaris gitu Bu. Atau barangkali apa stick. Memang betul Bu, stick itu sekecil, cuma ini risikonya kadang ini gitu ya. Jadi kan membuat tadi dikatakan membuat kegaduhan gitu Bu ya. Apalagi anak laki-laki itu Bu. Nah itu pada sering nggak tertib karena ya hilang, yang perempuan pinjam temannya yang perempuan dan lain sebagainya. Nah terus Bu ini berapa untuk sumber belajar ketika berarti mengajarkan pelajaran, sumber belajar yang Ibu Tati gawe dari mana saja? Nah saya menggunakan buku paket. Anak-anak juga dapat buku paket dari perpustakaan itu saya manfaatkan. Kemudian karena saya dulu pernah ngajar akuntansi juga di SMK, nah untuk memudahkan mereka langsung saya berikan bahan praktek itu berupa dokumen transaksi yang sudah dicetak sehingga mereka tinggal memfotokopi. Begitu pula lembar kerjanya sudah saya siapkan, mereka juga memfotokopi sehingga memudahkan mereka. Saya tinggal menerangkan melalui proyektor, kemudian dia bisa memahami melalui penjelasan dari saya. Oh,
salah satu bahan ajar yang digunakan Bu Tati adalah satu buku paket Ya, sama lembar sama kerjanya. lembar kerja. Setelah itu di situ sudah ada proyektor sebagai mempermudah ibu untuk menjelaskan supaya anak itu lebih paham gitu Bu ya. Jadi itu sangat penting sekali Bu. Iya. Karena kalau zaman sekarang itu nulis-nulis di papan tulis buat kolom itu sangat memakan banyak waktu Pak. Zamannya sekarang teknologi ya, saya sedikit banyak harus belajar teknologi juga. Kalaupun perlu Canva ya saya buatkan. Kalau pas teori ya, teori itu saya pakai Canva. Tapi kalau pas praktek saya pakai Excel. Oh, berarti Bu Tati juga secara tidak langsung juga selalu belajar Bu? Iya. Saya tidak ketinggalan walaupun guru tua tapi salah satu belajarnya tadi adalah dengan menggunakan Canva itu Bu ya. Ini kan saya biasa nih belajar Canva itu Bu. Saya tutorial Pak dari YouTube. Oh gitu, berarti Meskipun Bu ya? Belum lincah ya, kadang masih tanya teman sana sini. Namanya mau pinter kan nggak usah malu bertanya. Nah ini sangat Bu, sangat menginspirasi pada yang lain barangkali Bu. Ketika guru tua jangan dikatakan guru tua gitu berarti Bu ya. Sama anak muda sekarang, karena anak-anak muda sekarang itu banyak yang lebih menguasai tentang IT. Tapi guru tua seperti Bu Tati jangan sampai tinggal gitu maksudnya. Terus gini Bu, setelah dari beberapa item yang tercapai, itu kan 1, 2, 3 tercapai, pasti kan ada nilai-nilai Bu. Karena kan namanya anak walaupun untuk sekarang zaman sekarang kan untuk penilaian-nilai itu kan istilahnya kan yang tidak terlalu fokus Bu. Fokus kita adalah bagaimana kita memberikan sesuatu pada anak itu, contohnya untuk sifat kelakuan. Untuk penilaian itu ketika dalam pembelajaran ekonomi. Ya, saya dalam pembelajaran ekonomi tidak hanya menilai masalah kemampuan akademiknya saja, tapi di sela-sela pembelajaran pun, di sela-sela saya menyampaikan materi ketika ada anak yang membuat kegaduhan, mungkin dia ngobrol sendiri atau apa, itu langsung saya sisipkan tentang nasihat untuk mereka. Jadi saya tidak full menyampaikan materi, tapi juga memberikan nasihat. Begitu pula penilaian yang saya berikan nanti tidak hanya nilai teori saja, tetapi ada nilai prakteknya, di mana persentasenya teori itu 30, nanti prakteknya 70. Begitu pula dengan nilai sikap. Karena misal anak itu yang saya sering memberikan motivasi ke anak bahwa yang namanya orang hidup itu tidak hanya berbekal pada akademik saja. Ya, tidak berbekal pada nilaimu yang 190 atau berapa, akan tetapi karaktermu juga harus dibentuk. Saya selalu mengingatkan mereka seperti itu karena harapan saya murid-murid saya itu bisa lulus mendapatkan nilai bagus dan berkarakter yang bagus. Mereka beriman, bertakwa, ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya, kemudian memiliki sopan santun dan lain sebagainya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak yang pintar akademiknya tetapi unggal-unggal sopan santunnya juga berkurang. Seperti itu. Oh, berarti tadi ya sela-sela penilaian itu kan ada bulan angka, tadi tadi angka. Namun di sela-sela untuk bulan angka itu tadi juga menyisipkan tentang penilaian karakter anak. Di mana penilaian karakter anak itu salah satunya adalah tentang sopan santun, sikap kesehariannya tadi. Jadi agar tetap memberikan apresiasi kepada anak yang istilahnya itu sopan santunnya bagus, tingkah lakunya bagus, atau istilahnya dalam pembelajaran selalu manut lah. Berarti itu kan nilai yang ada nilai plusnya seperti itu ya. Di saat dibandingkan dengan tadi mengatakan tetap ada nilai nilai pengetahuannya kita dia, tapi tetap disisipkan nilai-nilai yang lain gitu ya. Jadi kesimpulannya penilaian yang saya berikan itu ada numerasi ya Bu Pak, berarti kaitannya dengan praktek. Karena aku kebetulan ekonomi itu kaitannya dengan akuntansi kalau di kelas 12. Kemudian literasi berarti teori-teorinya dan tadi karakter sikap anak-anak. Nah, ini termasuk penilaian yang cukup lengkap tadi. Ketika semua sudah membentuk aspek seperti ini, ketika anak itu menyadari akan pembelajaran yang diberikan pada tadi, terutama penilaian ini, anak cukup melaksanakan nilaimu tingkatan tadi benar, tadi nilainya 6 aja, yang penting kamu karakter sifatmu bagus, berarti akan memberikan nilai lebih. Itu berarti Bu ya. Sebenarnya kan seperti tadi. Nah ini Bu, ini insya Allah yang kalau bisa diterapkan pada guru yang lain, tidak harus nilai atau
patokan pada nilai angka. Itu yang harusnya untuk pembelajaran sekarang ini diharapkan Bu, karena pembelajaran sekarang ini adalah pembelajaran yang menyenangkan dan berkarakter karena seperti itu Bu. Tidak melulu pada angka. Kalau zaman dulu kita barangkali angka itu Bu ya. Itu saja. Penting bijimu songo ya berarti pinter. Tapi kan belum tentu gitu Bu ya. Nah, ini berarti barangkali yang terakhir kita cerita. Nah, ini tadi apa yang ingin Ibu Tati kembangkan setelah pembelajaran yang ini yang berdiferensi ini ditaruhkan gitu, karena kan pembelajaran yang kita lakukan kan sudah bagus. Yang ingin dikembangkan lagi ada nggak yang ingin kembangkan lagi biar anak itu lebih mantep gitu loh. Contohnya ketika tadi kan yang tentang apa tuh jurnal buku di samping jurnal barangkali ada untuk yang kelas yang lain supaya anak itu lebih bersemangat dalam pembelajaran mata bidang ekonomi itu. Ya, saya punya keinginan ya ini, tapi juga mengingat pengaturan jam pelajaran karena ekonomi kelas 12 itu 4 jam. Mungkin itu memang sudah sesuai dengan struktur kurikulumnya, tapi tidak tahu nanti ketika K13 jam ekonominya apakah masih untuk kurikulum yang merdeka itu apakah ekonominya masih 4 jam atau lebih, khususnya untuk yang kelas 12. Nah, saya punya angan-angan kalau selama ini kita sudah teori praktek secara manual karena menggunakan penggaris pensil itu namanya secara manual Pak Dwi. Nah, nanti saya ingin kita punya pembelajaran di lab karena ada proses pengerjaan akuntansi itu secara dengan menggunakan komputer. Jadi ada program Mayop atau komputer akuntansi. Jadi proses pengerjaan penyelesaian transaksi itu dengan menggunakan komputer itu lebih cepat. Jadi tidak usah anak-anak itu membuat kolom garis, tapi kita punya lab di mana di situ ada install aplikasi Mayop atau komputer akuntansi. Ini sangat harapan Ibu Tati utama itu ketika dalam pembelajaran berharap ketika pembelajaran Ibu Tati itu bisa menggunakan aplikasi. Ya. Salah satunya pengerjaan tanpa menggunakan penggaris. Ya. Nah, itu sangat mudah Bu. Ketika pembelajaran seperti itu bisa berjalan cukup bagus gitu berarti Bu Tati. Iya. Iya, karena kan sekarang zamannya teknologi ya Pak. Kalau kita kerja di kantor kok mengerjakannya secara manual itu lama. Siapa tahu anak juga bisa menjadi accounting ya, bisa membuat jasa untuk jasa keuangan itu kan lumayan. Kalau proses pengerjaannya dengan akuntansi cukup sekali 1-2 kali langkah, misalkan proses langsung diinput, nanti secara otomatis dalam aplikasi itu sudah tersusunnya laporan keuangan. Jadi tidak seperti manual harus melalui siklus tahapan yang dari bukti transaksi kita input ke dalam jurnal, kita posting, kita iktisarkan, kita berlaporan keuangan dan lain sebagainya itu sangat prosesnya lama. Tapi dengan aplikasi komputer ini ya nanti akan lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Nah, alhamdulillah nanti kita bisa cetak poinnya terakhir kita juga ya. Kalau aplikasi kita gunakan itu berarti intinya lebih bagus itu. Iya. Saya tadi atas nama CGP Angkatan 8, Jenianto dan Kota Semarang sangat berterima kasih sama Bu Tati yang telah menyempatkan waktu dan memberikan sedikit ruang untuk bisa bercerita bisa saya observasi pasca observasi ini tadi ya, barangkali ini bisa bermanfaat untuk Bu Tati dan untuk barangkali yang lain. Itu aja Bu Tati. Oke, jadi kesimpulannya bahwa dalam hal mengajar saya itu tidak hanya memberikan materi kepada anak, akan tetapi saya tetap pertama memberikan materi, kemudian saya tanya jawab, kemudian kadang saya pakai kuis juga, Google Form, Kahoot, kemudian dibalik stresnya dan ketidakhilang nyamanan anak itu kadang saya spontan menyanyikan lagu biar mereka sedikit melek seperti itu, tidak ngantuk, tidak iseng sendiri. Kemudian saya juga evaluasinya itu berupa yang teori ya Pak, untuk penilaian
pengetahuannya, kemudian prakteknya atau skillnya mereka. Jadi dengan cara itu saya tahu sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami pelajaran yang saya berikan. Setelah itu juga sikapnya. Nah, itu saya tidak ingin memiliki siswa yang potensi akademiknya bagus tapi tidak berkarakter. Sehingga saya selalu memberikan pendampingan antara nasihat dan juga kewajiban saya sebagai guru untuk menyampaikan materi atau memahamikan siswa. Mungkin itu saja Pak Dwi yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran saya. Saran saya untuk Pak Dwi mungkin pembelajaran semacam ini perlu disosialisasikan, atau mungkin kita mengadakan suatu kegiatan di mana guru bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, tidak hanya materi saja tetapi pengetahuan atau pengalaman lain yang mungkin bisa menjadi bekal anak di kehidupan atau setelah lulus nanti. Itu aja Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati atas waktu kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.